Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nandira Rafasya Prayogi dengan NPM 23110210081 selaku moderator dari kelompok 8. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami atau kelompok 8 akan mereview jurnal Food Market Integration and Price Differential Across Province in Indonesia selaku pemenuhan tugas dari mata kuliah Ekonomi Regional 1 yang diampu oleh Ibu Dr. Arifina Rati, SEMM, dan Ibu Fitriani Tri Purwaningsih, SSI MSc. Sebelum mereview masuk ke jurnalnya, izin memperkenalkan untuk anggota kelompok kami, yaitu ada Robi Nugroho, Desi Aisyarah, Nisa Levina Hamri, Nabila Sagita, dan saya sendiri. Nah, latar belakang dari terbentuknya atau dibuatnya artikel atau jurnal atau penelitian ini itu karena Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia tengah mengalami urbanisasi pesat, perubahan demografi, dan pergeseran pola konsumsi pangan yang diperkirakan akan meningkat permintaan terhadap komoditas seperti daging, ikan, dan produk hortikultura atau produk pertanian. Sementara Jawa dan Bali yang menampung sekitar 60% populasi telah dimanfaatkan secara intensif untuk produksi pangan, tekanan terhadap lahan dan air, mendorong perluasan produksi ke wilayah lain. Namun, tantangan geografis berupa rantai pasok yang panjang dan terfragmentasi menyebabkan tingginya biaya logistik, terutama antar pulau, sehingga harga pangan di wilayah timur seperti Papua, Kalimantan, dan Maluku jauh lebih tinggi. Kebijakan swasembada pangan juga meningkatkan risiko konsumen terhadap gangguan pasokan lokal. Dalam konteks ini, integrasi pasar pangan domestik yang kuat menjadi sangat penting untuk mengurangi disparitas harga dan memastikan distribusi pangan yang efisien. Studi ini bertujuan untuk menilai tingkat integrasi pasar pangan di Indonesia dan mengidentifikasi hambatan logistik yang perlu dibenahi guna mendukung sistem pangan nasional yang tangguh. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana pasar pangan di Indonesia telah terintegrasi secara spasial dengan fokus pada 8 komoditas utama, yaitu beras, tepung terigu, gula, minyak goreng, ikan, bawang merah, daging sapi, dan tomat selama periode 2000 hingga 2016. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai perbedaan harga antar wilayah, khususnya antar wilayah barat seperti Jawa dan Bali dengan wilayah timur seperti Papua, Kalimantan, dan Maluku, yang diketahui memiliki tingkat harga pangan yang lebih tinggi. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi berbagai hambatan logistik yang menyebabkan ketidakefisiensian distribusi dan disparitas harga, termasuk tingginya biaya transportasi, keterbatasan infrastruktur, serta kurangnya fasilitas rantai dingin untuk produk yang mudah rusak. Melalui temuan ini, studi ini bertujuan untuk memberikan dasar kebijakan yang dapat memperkuat integrasi pasar pangan nasional guna menciptakan sistem distribusi yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan. Selanjutnya, temuan utama dari jurnal tersebut. Yang pertama, ada perbedaan harga yang signifikan antar wilayah, di mana tingginya harga pangan di Papua, Kalimantan, dan Maluku menunjukkan lemahnya integrasi pasar nasional, yang dimana barang-barang kebutuhan pokok lebih mahal itu karena biaya distribusi tinggi seperti transportasi dan logistik, dan pasokan terbatas akibat jarak dan kondisi geografis. Contoh nyatanya itu seperti beras di Papua, 18% lebih mahal dari rata-rata nasional, dan tepung terigu di Papua 46% lebih tinggi, sedangkan di Jawa harganya jauh lebih rendah, dan tomat dan daging sapi menunjukkan fluktuasi ekstrim hingga 92% dan 81% karena sifatnya mudah rusak dan memerlukan rantai distribusi yang efisien. Hal ini mencerminkan kesenjangan pembangunan dan infrastruktur serta keterbatasan konektivitas antar pulau di Indonesia. Lalu yang kedua ada pasar pemimpin atau Lord Market. Lord Market sendiri adalah wilayah yang harga komoditasnya mempengaruhi pasar lain atau indikator kuatnya pengaruh pasar utama dalam membentuk harga nasional. Contoh peran pasar pemimpin ini ada beras di daerah Manado, Jambi, Medan, dan Semarang memiliki pengaruh lebih dari 50% pasar beras nasional. Dan ada juga tepung terigu, perubahan harga di Pontianak, Kalimantan Barat, dan Bandung, Jawa Barat berdampak hampir ke seluruh pasar tepung terigu. Dan gula di pasar Ambon, Maluku menjadi acuan harga gula di banyak wilayah. Dan yang ketiga ada integrasi pasar spasial. Integrasi pasar spasial ini adalah tingkat keeratan hubungan antara pasar-pasar regional yang berbeda. Nah, di sini ada integrasi kuat, itu terdapat pada bawang merah,
nafta, gula, dan beras, terutama di Jawa, Sumatera, dan Bali. Lalu integrasi lemahnya itu terdapat pada minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, dan tomat, yang hanya 25-35% pasangan pasar yang terkoneksi. Dan faktor penghambatnya itu bisa di karakteristik produk, yang dimana pasar produk mudah busuk seperti tomat dan ikan itu akan sulit terintegrasi tanpa infrastruktur cold storage dan intervensi pemerintah, seperti regulasi dan subsidi, misalnya itu minyak goreng mengganggu mekanisme pasar. Dan geografi, jarak dan biaya logistik tinggi antara pulau terpencil seperti Pulau Papua dan Maluku dengan pusat ekonomi. Dan yang keempat itu ada kesenjangan infrastruktur logistik, di mana biaya pengiriman kontainer dari Padang ke Jakarta itu ternyata 3 kali lebih mahal daripada Jakarta ke Singapura. Dan infrastruktur buruk di Papua dan Kalimantan menyebabkan pasokan terhambat dan harga melambung. Dan yang terakhir itu ada implikasi kebijakan. Yang pertama ada investasi dalam infrastruktur logistik seperti pelabuhan, jalan, dan cold storage, dan untuk mengurangi disparitas harga. Dan ada juga penguatan sistem informasi pasar untuk meningkatkan transparansi harga. Dan yang terakhir bisa dengan reformasi kebijakan pangan untuk mendukung integrasi pasar, terutama di wilayah terpencil. Oke, selanjutnya penyebab lemahnya integrasi pasar. Yang pertama, infrastruktur logistik. Infrastruktur logistik yang kurang memadai, seperti jalan rusak, pelabuhan terbatas, dan minimnya jaringan transportasi barang. Infrastruktur yang buruk akan memperlambat arus distribusi, meningkatkan risiko kerusakan barang, dan menaikkan biaya logistik secara keseluruhan. Akibat dari semua faktor ini adalah terhambatnya keterhubungan antar wilayah secara ekonomi, yang pada akhirnya akan melemahkan integrasi pasar nasional dan menghambat pertumbuhan yang merata. Yang kedua, biaya transportasi tinggi. Ketika ongkos pengangkutan barang antar wilayah terlalu mahal, maka produk dari daerah produsen menjadi sulit bersaing di pasar lain karena harga jual yang meningkat. Hal ini menyebabkan perbedaan harga yang tajam antar wilayah dan mempersempit jangkauan pelaku usaha kecil yang tidak mampu menanggung biaya logistik yang besar. Yang ketiga yaitu kurangnya fasilitas rantai dingin atau cold chain untuk produk yang mudah rusak seperti hasil pertanian, perikanan, dan peternakan. Tanpa sistem penyimpanan dan pengangkutan bersur rendah yang memadai, produk-produk ini rentan rusak sebelum sampai ke konsumen, terutama jika harus menempuh jarak jauh. Hal ini akan membatasi mobilitas produk segar antar wilayah dan menyebabkan tingginya tingkat pemborosan di tingkat produsen. Yang terakhir yaitu struktur pasar yang terkonsentrasi pada beberapa pemain besar. Dominasi oleh perusahaan-perusahaan besar menciptakan pasar yang kurang kompetitif, di mana harga dan distribusi barang dikendalikan oleh segelintir pihak. Akibatnya pelaku usaha kecil sulit masuk dan berkembang, sementara konsumen di wilayah terpencil seringkali tidak terlayani secara optimal. Nah, selanjutnya yaitu keterkaitan dengan ekonomi regional. Nah, di sini terdapat 3 faktor. Yang pertama itu integrasi pasar sebagai cermin keterkaitan wilayah, yang dimana ekonomi regional ini mempelajari hubungan antar wilayah dalam hal produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa. Jadi ketika pasarnya ini terintegrasi dengan baik, maka harga-harga barang ini juga akan relatif seragam antar wilayah, sehingga menunjukkan bahwa barang dan jasa ini bisa bergerak bebas dan cepat. Dan sebaliknya, ketika adanya perbedaan harga yang besar mengindikasikan adanya hambatan dalam konektivitas antar wilayah, baik secara fisik, transportasi, maupun struktural pasar. Nah, faktor yang kedua yaitu dampak infrastruktur dan transportasi. Nah, infrastruktur yang tidak merata di antar wilayah, misalnya adanya perbedaan kualitas jalan atau akses pelabuhan yang menciptakan perbedaan biaya logistik yang besar. Nah, hal ini dapat menyebabkan harga barang di wilayah yang terpencil atau infrastrukturnya buruk menjadi lebih tinggi. Dalam konteks ekonomi regional, konektivitas ini menjadi syarat utama untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di mana semua wilayahnya ini bisa berkembang. Lalu faktor yang ketiga itu adanya ketimpangan wilayah, yang dimana perbedaan harga antar wilayah, khususnya untuk kebutuhan pokok, ini mencerminkan adanya disparitas kesejahteraan. Nah, wilayah dengan akses yang mudah terhadap pasar dan infrastruktur yang memadai, maka akan lebih cepat berkembang, sementara wilayah yang tertinggal semakin terpinggirkan. Nah, ekonomi regional ini berupaya untuk mengatasi masalah ini dengan mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah, agar manfaat pertumbuhan ekonominya ini tidak hanya terpusat di kota besar saja. Menunjukkan bahwa integrasi pasar pangan antar provinsi di Indonesia masih bersifat parsial dan belum merata. Terdapat disparitas harga yang signifikan, terutama di wilayah timur Indonesia seperti Papua, Kalimantan, dan Maluku, yang disebabkan oleh lemahnya infrastruktur logistik dan tingginya biaya distribusi. Masalah utama terletak pada kurangnya efisiensi sistem transportasi, serta tidak memadainya fasilitas rantai dingin untuk komoditas yang mudah rusak. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa beberapa pasar berfungsi sebagai pemimpin harga yang dapat mempengaruhi pergerakan harga di wilayah lain.
Namun, hubungan ini belum cukup kuat untuk mencerminkan integrasi nasional yang optimal. Oleh karena itu, perbaikan menyeluruh dalam infrastruktur logistik dan penerapan kebijakan yang mendukung keterhubungan antar wilayah menjadi langkah penting untuk mengurangi ketimpangan harga dan memperkuat ketahanan pangan nasional.